Om Swastiastu. Ibu dosen yang saya hormati, serta saudara-saudari seluruh anggota kelas A1 Prodi Arsitektur yang saya banggakan. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Kadek Wahyu Kartika Putra dari kelas A1 dengan NIM 202062121007. Di sini saya akan menyajikan materi yaitu proporsi dan skala. Yang pertama yaitu proporsi dan skala. Proporsi dan skala adalah dua hal yang saling terkait satu sama lain, di mana skala merupakan perbandingan suatu ukuran terhadap suatu yang dibandingkan dengan sebuah standar referensi sehingga menciptakan hubungan yang harmonis. Sedangkan proporsi merupakan keseimbangan terhadap hubungan antara bagian dari suatu desain dan hubungan antara bagian dengan keseluruhan. Di sini juga sudah terdapat gambarnya. Nah, selanjutnya yaitu proporsi material. Di mana seluruh material bangunan di dalam arsitektur memiliki batas kekuatannya yang tidak dapat dicapainya jika tidak dengan jalan memecahkan, mematahkan, atau meruntuhkan material tersebut yang memiliki sifat elastisitas, kekerasan, dan daya tahan yang unik. Seperti contohnya batu, kayu. Nah, selanjutnya yaitu proporsi-proporsi struktural. Di dalam konstruksi arsitektur, elemen-elemen struktur dituntut untuk mampu membentangi ruang yang menyalurkan beban mereka melalui penopang-penopang vertikal ke sistem fondasi sebuah bangunan. Nah, contohnya, tiang-tiang akan menjadi lebih tebal ketika apa bahannya dan benda-benda yang ditopang itu bertambah. Seperti pintu gerbang selatan dari dinding pagar ketiga Naigu, bagian dalam suci East, kawasan Mie, Jepang pada tahun 690. Bisa dilihat dalam gambar. Nah, selanjutnya proporsi-proporsi pabrikan. Suatu unsur arsitektur memiliki ukuran-ukuran dan proporsi standar yang dikenakan padanya oleh para produsen perorangan maupun standar industri karena unsur-unsur tersebut dibuat secara massal di dalam pabrik. Misalnya, beton dan bata yang diproduksi sebagai blok-blok modul bangunan, keduanya diproporsikan dengan dasar yang serupa meskipun ukuran mereka tidak sama satu sama yang lain. Artinya ukurannya berbeda, seperti contoh pada gambar. Selanjutnya, sistem-sistem proporsi. Nah, terdapat teori-teori proporsi yang terdiri dari penampang emas atau golden section, susunan-susunan klasik, teori-teori Renaissance, modulor, Ken, antropometri, dan skala. Di sini juga terdapat rumusannya, di mana dari aritmetis, yaitu C min B per B min A sama dengan C per C. Misalnya 1, 2, 3. Begitu juga yang lainnya, geometris, C min B, B per B min A sama dengan C per B. Misalnya 1, 2, 4. Dan harmonis, itu C min B per B min A sama dengan C per A. Misalnya 2, 3, dan 6. Nah, lanjut saja. Penampang emas atau golden section. Golden section dapat didefinisikan sebagai perbandingan antara dua buah penerapan garis atau dua buah dimensi suatu sosok bidang. Seperti contoh pada gambar, yaitu contohnya pada Parthenon, Athena, pada tahun 447 sampai 432 sebelum Masehi, itu di Ictinus dan Kallikrates berikut. Dua analisis grafik ini mengilustrasikan menggunakan golden section dalam mempromosikan fasad Parthenon. Di sini terlihat jelas penggunaan garis-garis dari golden section yang digunakan dalam sketch gambar sini. Selanjutnya, garis-garis yang mengatur. Garis-garis yang mengatur adalah suatu jaminan yang menentang ketidakberaturan dan merupakan suatu sarana verifikasi yang memberikan
persepsi yang menyajikan mengenai tatanan. Seperti contohnya pada Palazzo Farnese, Roma pada tahun 1515, yang dirancang oleh Antonio dan Sangallo yang lebih muda. Di sini juga terdapat contoh gambar-gambarnya. Nah, selanjutnya tatanan-tatanan klasik. Pada bangsa Romawi dan Yunani kuno klasik, tatanan-tatanan tersebut dipresentasikan ke dalam proporsi elemen-elemen mereka melalui ekspresi keindahan dan harmoni yang sempurna dengan unit dimensi dasarnya adalah diameter kolom. Di sini, maaf sebelumnya. Di sini aturan Vitruvius mengenai diameter, ketinggian, dan jarak antar kolom, di mana terdapat area style yang menggunakan 8D, diastyle yang menggunakan 8,5D, eustyle dan sistyle yang menggunakan 9,5D, dan picostyle yang menggunakan 100. Selanjutnya yaitu teori-teori Renaissance. Pada arsitek zaman Renaissance meyakini bahwa bangunan mereka harus berada dalam suatu susunan yang lebih tinggi dan percaya bahwa arsitektur adalah matematika yang diterjemahkan ke dalam unit-unit spasial. Berikut adalah diagram oleh Francesco Giorgi pada tahun 1525 yang mengilustrasikan rangkaian perbandingan saling mengunci yang dihasilkan dengan cara menerapkan teori Pythagoras terhadap interval-interval kalau musik Yunani. Seperti ini contohnya, yaitu rangkaian perbandingan saling mengunci. Terdapat juga Palazzo Isepo Porto Vicenza di Italia pada tahun 1552 yang dirancang oleh Andrea Palladio. Seperti contoh pada gambar ini, bangunan yang dirancang oleh Andrea Palladio. Nah, selanjutnya yaitu modular. Le Corbusier mengembangkan suatu sistem proporsi yaitu modular. Nah, di mana salah satu karya dari beliau yang menggunakan prinsip atau menggunakan modular adalah Unit de Habitation di Marseille. Bangunan ini menggunakan 15 pengukuran modular yang untuk membawa skala manusia kepada suatu bangunan sepanjang 140 meter dan lebar 24 meter dan tinggi 70 meter. Seperti contoh yang sudah dicantumkan pada gambar. Nah, selanjutnya yaitu Ken. Ken pada awalnya digunakan untuk menandai interval antara dua kolom dan divariasikan dalam ukuran, namun sekarang Ken segera dijadikan standar untuk arsitektur hunian. Ken menjadi suatu pengukuran yang mutlak. Selain itu, Ken berkembang menjadi suatu modul etika yang menata struktur, material, dan ruang dalam arsitektur Jepang. Seperti inilah contoh pengukuran dari Ken, yaitu pada rumah tradisional Jepang. Nah, selanjutnya antropometri, di mana antropometri merujuk pada pengukuran proporsi dan besaran tubuh manusia dan tidak mencari perbandingan simbolis maupun abstrak, melainkan fungsional. Di mana contoh dimensi fungsional yaitu alat yang dipegang, seperti contoh ini, merupakan alat yang dipegang oleh manusia. Ketinggian, seperti ketinggian manusia, dan jarak benda ketika mencoba digapai, seperti kita untuk menggapai suatu benda, di situ terdapat seberapa jarak yang kita perlukan untuk menggapai benda tersebut, dan dimensi perabotan yang kita gunakan untuk duduk, bekerja, makan, dan tidur, seperti furniture, kursi, meja, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya terdapat skala. Skala adalah suatu perbandingan sehingga menciptakan hubungan yang harmonis antara bangunan beserta komponen-komponennya dengan manusia.
Nah, seperti ini contohnya menggunakan skala sesuai dengan komponen manusia. Mana sesuai dengan komponen-komponen dengan manusia. Terdapat jenis-jenis skala yaitu sebagai berikut, ya skala intim, skala normal atau manusiawi atau natural, skala monumental atau megah atau heroik, dan skala kejutan atau out of scale. Nah, selanjutnya terdapat skala visual. Skala visual merujuk pada seberapa kecil atau besar suatu tampak berkaitan dengan ukuran normalnya. Contohnya yaitu ketika mengatakan skala kecil atau miniatur, biasanya yang dimaksud adalah bahwa benda tersebut terlihat lebih kecil dibandingkan dari ukuran normalnya. Sedangkan skala besar dipandang sebagai suatu yang lebih besar dibandingkan kondisi biasanya. Seperti itulah. Ini contohnya. Ya. Selanjutnya terdapat skala manusia. Dalam arsitektur, skala manusia didasarkan pada dimensi dan proporsi tubuh manusia, di mana elemen-elemen seperti meja atau kursi, tanjakan, dan injakan tangga, ambang pintu, serta lintel di atas pintu masuk dapat menolong dalam menilai ukuran suatu ruang dan juga memberikan skala pada manusia. Nah, di sini juga terdapat ketinggian. Contoh-contoh gambarnya yaitu ketinggian memiliki efek besar pada skala. Jika dinding memberikan penutup, maka ketinggian pada langit-langit di atas akan menentukan kualitas pelindungnya dan kedekatannya. Di mana di sini terdapat contohnya yang ditutup oleh dinding, terdapat lantai dan juga ukuran untuk langit-langitnya, di mana dia akan membuat ukuran untuk skala manusianya agar sesuai dengan ukuran yang aslinya. Nah, yang terakhir terdapat perbandingan skala. Seberapa besar suatu benda atau suatu bangunan memiliki persepsi yang selalu relatif terhadap lingkungan dan ukuran yang biasanya. Nah, seperti contohnya yaitu tempat mandi Caracalla, Roma pada tahun 212 sampai 16 seperti pada contoh di sini. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.